Baik, perkenalkan Bu, nama saya Revan Samuel Sumbing dengan NIM 11S22026 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa saja yang telah saya bahas atau mungkin saya pelajari pada minggu yang ke-13 mengenai mata kuliah MPTI. Nah, masuk pada bagian sisi pertama yaitu materi Project Procurement Management. Nah, materi ini adalah bagian dari mata kuliah PTI yang berfokus pada pengadaan barang dan jasa dalam proyek IT. Nah, jadi pada materi ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola proses pengadaan dengan efektif dan efisien. Masuk pada bagian selanjutnya, di sini mahasiswa dituntut untuk bagaimana memahami sebaik pengadaan, seperti cara membuat perencanaan pengadaan, memilih vendor yang tepat, serta mengelola dan menutup kontrak. Nah, pada bagian yang kedua juga mahasiswa dituntut untuk mengetahui strategi pengadaan, bagaimana melakukan pengadaan barang jasa dengan metode yang sesuai kebutuhan proyek IT. Nah, contoh penerapannya itu jika sebuah perusahaan membutuhkan server, maka perlu ditentukan apakah perusahaan tersebut akan membeli atau menyewa, serta memilih vendor-vendor yang terbaik berdasarkan evaluasi yang jelas. Nah, jadi pentingnya, maaf Bu, ada tadi sedikit masalah. Eh, jadi pentingnya manajemen pengadaan proyek ini bertujuan untuk agar perusahaan tidak memproduksi semua barang atau layanan mereka jika tidak dibutuhkan. Pengadaan melibatkan pembelian perangkat keras, perangkat lunak atau layanan, misalnya itu outsourcing. Nah, pada bagian yang ketiga, data penting. Nah, data penting ini memperkirakan nilai industri IT global mencapai 3,8 triliun dolar pada 2014, menunjukkan skala dan potensi pertumbuhan pengeluaran IT. Nah, istilah kuncinya itu terdapat outsourcing. Nah, artinya itu outsourcing dalam negara sendiri biasanya menggunakan tenaga kerja dengan upah yang lebih rendah. Masuk pada bagian selanjutnya itu perdebatan mengenai outsourcing. Nah, pada bagian ini ada terdapat pro dan kontra. Pada bagian pro-nya itu adalah hemat biaya, akses teknologi dan keahlian global. Dan pada bagian selanjutnya itu adalah bagian kontra atas perdebatan outsourcing itu mengurangi lapangan kerja dari domestik. Nah, contohnya itu Walmart. Walmart ini memilih untuk tidak menggunakan outsourcing sama sekali. Dan yang kedua itu GM. GM mengurangi outsourcing dari 90% menjadi 10% untuk meningkatkan kontrol internal. Pada bagian selanjutnya, eh, pasar outsourcing IT terus bertumbuh. Fakta menarik tentang outsourcing IT. Nah, bidang utamanya itu infrastruktur IT, pengembangan aplikasi, dan inovasi proses bisnis. Negara favorit yaitu ada India, karena tenaga kerja dari negara tersebut adalah murah dan berkualitas. Nah, pada bagian pasar outsourcing itu juga ada terdapat tren tren baru itu yaitu saat ini mulai naik daun sebagai lokasi outsourcing. Catatan penting dari bagian ini terdapat kekurangan tenaga ahli, bukan hanya pengamatan biaya menjadi alasan utama outsourcing global. Nah, jadi itu adalah pasar outsourcing yang ada di bidang IT. Nah, masuk pada bagian selanjutnya itu mengapa mengapa perusahaan melakukan outsourcing. Nah, alasan utama perusahaan melakukan outsourcing itu karena yang pertama itu akses teknologi dan keahlian. Nah, misalnya perusahaan startup sering outsourcing, maka pengembangan aplikasi karena keterbatasan SDM internal. Yang kedua itu mengurangi biaya tetap. Mengurangi biaya tetap ini perlu investasi besar atau tidak perlu investasi besar untuk alat kerja atau tenaga kerja. Nah, yang ketiga itu fokus pada bisnis inti. Operasional pendukung bisa diserahkan ke pihak ketiga. Yang keempat itu fleksibilitas. Perusahaan bisa menyesuaikan jumlah pekerja sesuai kebutuhan proyek. Nah, yang kelima itu akuntabilitas lebih tinggi. Pada bagian ini pihak ketiga biasanya bekerja sama dengan target dan kontrak yang jelas. Nah, definisi kontrak ini yang seperti yang kita tahu yaitu perjanjian legal antara pembeli dan penjual yang memastikan kedua pihak menjalankan tanggung jawabnya.
Nah, yang pertama itu membantu menjelaskan ekspektasi kedua belah pihak, dan yang kedua itu menambahkan akuntabilitas karena ada kewajiban hukum untuk melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian. Nah, contohnya itu kontrak pembangunan server mencakup spesifikasi teknis, tenggat waktu, dan biaya. Pada bagian selanjutnya kita membahas proses manajemen pengadaan proyek. Nah, proses pengadaan proyek ini tahapan utamanya itu yang pertama planning, procure, and management. Nah, di sini PM atau mungkin disebut project manager kan menentukan barang atau yang kedua itu conducting procurement, yaitu mencari, mengevaluasi, dan memilih vendor vendor yang tepat untuk perusahaan-perusahaan kita. Nah, yang ketiga itu controlling procurement, yaitu memastikan vendor bekerja sesuai kontrak. Yang keempat itu closing procurement, menyelesaikan kontrak dengan memastikan semua kewajiban terpenuhi. Masuk kepada bagian selanjutnya yaitu planning process manajemen. Nah, langkah pertama yang dilakukan di sini adalah identifikasi kebutuhan proyek. Nah, jika tidak ada barang atau jasa yang perlu dibeli, maka ini bisa dilewati. Nah, contoh kasusnya itu pada sebuah tim IT memutuskan untuk membeli server. Nah, alih-alih untuk membangunnya, mungkin sebuah tim ini akan memutuskan untuk membeli daripada membangunnya. Karena alasan mungkin dari biaya, dari segi waktu, nah gitu. Pada bagian selanjutnya juga jenis kontrak. Nah, yang pertama itu adalah fix price kontrak. Nah, jadi eh, fix price kontrak ini adalah harga tetap, cocok untuk proyek dengan ruang lingkup yang jelas. Nah, yang kedua itu cost reimbursed contract. Pada bagian ini adalah vendor dibayar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, yang ketiga itu time and material contract, kombinasi biaya tetap dan variabel, sering dipakai untuk proyek konsultasi. Yang keempat itu unit price contract, biaya dihitung per unit layanan seperti biaya hosting per bulan. Masuk pada bagian selanjutnya itu klausul kontrak. Klausul kontrak ini yang pertama itu klausul pengalaman kerja. Nah, persyaratan teknis tertentu dari vendor. Yang kedua, klausul determinasi, yaitu hak untuk membatalkan kontrak jika jika vendor gagal menjadikan perangkat sesuai spesifikasi, pembeli dapat mengakhiri kontrak. Nah, itu adalah jenis dari atau mungkin poin-poin penting dari klausul kontrak. Nah, masuk pada bagian selanjutnya itu tools untuk perencanaan pengadaan. Nah, tools untuk perencanaan pengadaan ini yang pertama itu ada expert judgment, yaitu masukan dari pakar. Yang kedua itu adalah market research atau menilai vendor dan harga pasar. Yang ketiga itu make or buy analysis. Nah, apakah jadi perusahaan akan menentukan apakah lebih baik membuat sendiri atau membeli. Nah, contoh perhitungannya itu misalnya kita membeli item sebesar $12.000 dolar per hari, atau mungkin dibanding dengan harga sewa yaitu $800 per hari. Nah, jika penggunaannya lebih dari 30 hari, maka kita lebih baik eh, apa yang akan kita beli atau misalkan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, pada bagian selanjutnya juga kita membahas dokumen pengadaan dan SOW. Nah, dokumen penting pada bagian ini adalah request for proposal atau RFP untuk meminta proposal teknis dan harga. Yang kedua itu request for quote atau RFQ untuk meminta penawaran harga saja. SOW, Statement of Work, menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan vendor. Pada bagian selanjutnya itu conducting dan controlling procurement. Pada tahap ini, yang pertama itu memilih vendor terbaik berdasarkan kriteria seperti pengalaman dan harga. Yang kedua itu menguasai pekerjaan vendor agar sesuai kontrak. Yang ketiga itu dokumentasikan semua perubahan dan dapatnya pada biaya atau waktu. Nah, pada bagian selanjutnya kita juga membahas closing procurement. Yang pertama itu pastikan semua pekerjaan sesuai atau selesai. Pastikan semua pekerjaan itu selesai sesuai kontrak. Yang kedua, update catatan proyek. Yang ketiga itu arsipkan dokumen untuk referensi di masa depan. Nah, itu adalah untuk kegunaan-kegunaan atau mungkin poin-poin penting yang dilakukan pada closing procurement. Nah, pada bagian selanjutnya itu adalah best practice dan ringkasan. Yang pertama itu yang dapat kita lakukan yaitu gunakan data untuk prediksi pengadaan. Yang kedua itu pertimbangan crowdsourcing untuk solutif inovatif. Nah, jadi ringkasan tahapannya itu kita dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan penetapan. Masa pada bagian selanjutnya yaitu eh, materi dari sesi 2 yaitu Project Stakeholder Management. Nah, pada proses stakeholder management ini tuh
Di sini materi ini memperkenalkan konsep manajemen pemangku kepentingan dalam proyek. Nah, yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan, dan mengelola keterlibatan pihak-pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh proyek. Nah, konsep utamanya itu yang pertama, pemangku kepentingan adalah kunci dari keberhasilan proyek. Yang kedua itu hubungan yang baik dengan mereka penting untuk memastikan proyek berjalan lancar. Slide yang ketiga itu dibahas di sini mengenai project often cause change. Nah, isi utamanya itu yang pertama, proyek sering membawa perubahan dalam organisasi. Yang kedua itu perubahan dapat berupa hal positif, misalnya kenaikan gaji, pekerjaan baru, atau mungkin hal yang negatif ya, misalnya kehilangan pekerjaan. Yang ketiga itu manajer proyek perlu memposisikan dirinya sebagai penghubung, baik sebagai pemimpin atau mendukung perubahan maupun mediator saat ada resistensi. Nah, poin penting pada bagian ini, manajer proyek harus peka. Peka di sini dalam mungkin dalam bukan mungkin peka di sini terhadap project dan mungkin mencari cara untuk mengurai resistensi atau konflik. Nah, jadi manajer proyek di sini diembankan ya, diembankan tugas berat. Bagaimana cara menjalin hubungan yang baik antara pemangku-pemangku kepentingan yang ada pada proyek tersebut. Nah, pada bagian proses. Nah, proses stakeholder management proses ini memiliki 4 proses utama. Yang pertama, identifying stakeholder, yaitu menentukan siapa saja yang terlibat, baik, baik mungkin dapat dari timnya, atau mungkin sponsor, maupun eksternal, yaitu pelanggan atau pemasok. Nah, yang kedua itu adalah planning stakeholder management, yaitu menyusun strategi untuk melibatkan stakeholder secara efektif. Yang ketiga itu managing stakeholder engagement, yaitu melibatkan stakeholder dalam keputusan proyek, komunikasi, dan penyelesaian masalah. Yang keempat itu controlling stakeholder engagement. Engagement memastikan hubungan dengan stakeholder berjalan sesuai dengan rencana dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Nah, masuk pada bagian selanjutnya itu adalah identifying stakeholder. Nah, jadi di sini identifying stakeholder ini yang pertama itu pemangku kepentingan, pemangku kepentingan internal. Nah, jadi di sini pemangku kepentingan internal atau sponsor proyek dapat mensponsori proyek atau mungkin mencari sponsor dari proyek, tim proyek, manajer proyek lainnya, pelanggan internal. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pemangku kepentingan internal. Untuk bagian yang kedua itu pemangku kepentingan eksternal itu mungkin adalah pemasok, pelanggan proyek, pesaing, pejabat, pemerintah, masyarakat umum yang terkena dampak. Nah, itu adalah pemangku kepentingan eksternal. Nah, pada bagian selanjutnya itu additional stakeholder. Nah, stakeholder tambahan, yaitu direktur program, keluarga manajemen project, serikat pekerja, pelanggan potensial. Fokus pada stakeholder yang memiliki hubungan langsung dengan proyek. Misalnya pemasok utama. Mungkin kenapa hal ini penting? Dikarenakan mereka dapat memberikan pengaruh langsung terhadap keberhasilan proyek. Nah, karena stakeholder adisional ini adalah orang-orang terdekat dari pemangku-pemangku kepentingan yang tadinya. Nah, pada bagian selanjutnya itu ada data stakeholder. Atau mungkin dapat kita bilang atau kita sebut stakeholder register. Itu komponen datanya itu adalah yang pertama, identification information. Nah, nah, proyek. Yang kedua itu assessment information, yaitu ekspektasi stakeholder, pengaruh potensial fase proyek yang relevan. Yang ketiga itu classification. Apakah internal atau Nah, masuk pada bagian selanjutnya itu tabel. Nah, jadi pada bagian ini ada terdapat tabel atau diagram klasifikasi stakeholder. Nah, jadi tabel ini biasanya membagi stakeholder berdasarkan kekuasaan atau power dan kepentingan. Nah, jadi power itu adalah seberapa besar kemampuan mereka mempengaruhi proyek. Nah, yang kedua itu adalah interest, tingkat kepedulian terhadap hasil proyek. Yang ketiga itu adalah klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi juga dibagi dari 4 bagian. Yang pertama itu high power, high interest. Nah, itu kok kelola secara erat. Yang kedua itu high power, low interest. Yaitu jaga puas. Yang ketiga itu low power, high interest, jaga informasi. Yang keempat itu adalah low power, low interest, pantau secara minimal. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh atau elemen-elemen yang terdapat pada bagian tabel. Masuk pada bagian selanjutnya yaitu classifying stakeholder.
Tujuannya itu menentukan pendekatan untuk mengelola hubungan berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan mereka. Nah, contohnya itu adalah stakeholder dengan kekuasaan tertinggi. Faktor kepentingan tinggi memerlukan keterlibatan yang intensif karena mereka berpengaruh besar terhadap hasil-hasil yang akan keluar dari output-output project yang mungkin dilakukan pada saat ini. Nah, masuk pada bagian selanjutnya itu adalah stakeholder engagement level. Nah, tingkat keterlibatannya itu dibagi dari beberapa. Yang pertama itu unaware, yaitu tidak tahu tentang proyek atau dampaknya. Yang kedua itu resistan, tahu tentang proyek tapi menolak perubahan. Yang ketiga itu neutral, tidak mendukung atau menolak proyek. Yang keempat, suportif, mendukung proyek dan perubahan. Yang kelima, leading, memimpin atau terlibat aktif dalam. Selanjutnya itu planning stakeholder management. Nah, isi utamanya itu yang pertama itu apa-apa rencana yang dibuat setelah mengidentifikasi stakeholder. Yang kedua itu mencakup tingkat keterlibatan yang diinginkan. Tim manajemen untuk setiap stakeholder. Yang pada bagian selanjutnya itu adalah sensitive information. Nah, pentingnya kerahasiaan. Nah, jadi pada project stakeholder management ada juga terdapat poin pentingnya kerahasiaan. Nah, jadi rahasia-rahasia dapat dijaga dengan penting atau terjaga privasinya pada bagian ini harus dijaga. Nah, jadi rencana pengelolaan sering melindungi informasi sensitif seperti data, analisis kebutuhan stakeholder atau strategi komunikasi. Yang kedua itu hanya pihak tertentu yang harusnya memiliki akses. Nah, misalnya mungkin data-data rahasia dari suatu project yang dilakukan pada saat ini. Nah, masuk pada bagian selanjutnya itu managing stakeholder engagement. Nah, fokus utamanya itu adalah berkomunikasi secara efektif. Yang kedua itu menyesuaikan harapan stakeholder dengan batasan project, yaitu waktu, biaya, ruang, dan lingkup. Nah, masuk pada bagian selanjutnya itu adalah isu log atau log masalah. Nah, pentingnya log masalah ini dapat membantu melacak isu atau masalah atau isu-isu masalah yang akan muncul atau yang mungkin muncul dalam mungkin rentang pengerjaan proyek. Nah, yang kedua itu mengurangi risiko konflik eh, antara mungkin pemilik proyek dan pembeli. Nah, gitu. Jadi di sini dapat mengurangi risiko konflik atau ekspektasi yang tidak terpenuhi. Nah, masuk pada bagian selanjutnya itu best practice. Nah, tips untuk hal tersebut adalah eh, tips-tips yang dapat kita gunakan atau mungkin kita lakukan pada project stakeholder management ini adalah yang pertama, mengantisipasi masalah sejak awal. Yang kedua itu menyiapkan rencana cadangan. Yang ketiga itu menghindari kejutan atau perubahan mendadak yang dapat kita lakukan dalam project stakeholder management. Masuk pada bagian selanjutnya itu controlling stakeholder engagement. Nah, pengendalian keterlibatan ini melibatkan stakeholder dan mengatur suasana positif dalam project. Masuk pada bagian selanjutnya itu ways to control engagement. Nah, langkah praktisnya itu adalah undang stakeholder utama ke pertemuan awal. Yang kedua itu jadwalkan kegiatan yang mendukung keterlibatan seperti survei dan tinjauan. Nah, masuk pada bagian selanjutnya itu adalah stakeholders as key project team members. Nah, jadi contoh praktiknya itu adalah Nowhere Airlines melibatkan agen reservasi sebagai pengembang untuk memastikan kebutuhan pengguna dipenuhi. Nah, masuk pada bagian selanjutnya adalah using software to assist in project stakeholder management. Nah, jadi perangkat lunak yang dapat kita lakukan itu adalah alat produktivitas. Nah, misalnya itu adalah ada Trello, ada Asana. Nah, bagian kedua juga dapat didukung oleh media. Nah, media sosial ini untuk membangun hubungan. Nah, seperti kita kan biasanya dapat menggunakan LinkedIn atau grup-grup profesional yang ada mungkin di Facebook, Instagram, atau mungkin Twitter. Nah, yang ketiga itu adalah alat kolaborasi untuk komunikasi yang lebih baik. Nah, jadi untuk best practice-nya, bagaimana kita melakukan project stakeholder management ini adalah mungkin saran-saran dari slide ini dapat pertama itu antisipasi. Antisipasi dengan jelas apa masalah-masalah yang ada dari awal. Yang kedua itu jelaskan akibat. Yang ketiga itu memiliki rencana darurat. Nah, misalnya jika plan A tidak berjalan, langkah pertama itu hindari kejutan. Yang kelima itu adalah mengambil sikap. Nah, bagaimana kita memposisikan sikap kita pada suatu-suatu kondisi tertentu. Oke. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan dari presentasi kesalahan kata dan kurang jelasnya apa. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.